Oke, iya teman-teman, mantap nih teman-teman ya, udah yang mau meluangkan waktunya di malam Senin untuk belajar sama-sama, mantap. Oke teman-teman, sesuai judulnya, tiga rahasia skill untuk bisa anti resesi sebagai digital artist. Maksudnya apa sih? Maksudnya itu, jadi kita sebagai digital artist ya, itu kita nggak mesti melulu kayak harus harus ini harus apa harus tergantung dengan project gitu ya. Maksudnya kayak gini loh, eh, kita perlu punya talent, kita punya kemampuan ya, kita punya skill ya kan. Nah, eh, alangkah bagusnya ya, maksudnya kita mengerjakan project boleh, kita mengerjakan service project oke, tapi alangkah bagusnya kalau misalnya mungkin eh, kalau project itu belum tentu ada, atau mungkin kalau misalnya bayaran project itu belum turun misalnya, which is yang itu sangat lumrah dan terjadi di industri ini gitu ya. Ya plus minus gitu ya, plus minus. Cukup prihatin juga melihat hal seperti ini ya, tapi itu yang kenyataannya. Gimana caranya sebagai pekerja kreatif teman-teman tuh nggak perlu ya suffer gitu loh, nggak perlu kayak suffer nunggu project, kalau nggak ada project waduh gimana gitu kan, atau kalau misalnya bayaran belum turun waduh gimana gitu ya. Harapannya semoga ya dengan adanya webinar ini tuh teman-teman lebih terbuka gitu loh ya, lebih terbuka terhadap hal-hal yang harus diketahui teman-teman semenjak dini gitu ya, semenjak dini ya. Jadi ya bersyukurlah, beruntunglah teman-teman yang sudah hadir ya. Ada beberapa teman-teman yang udah daftar tapi nggak hadir ya, nggak tahu kenapa, padahal ya saya juga nggak pungut bayaran gitu kan, apa masih dipungut bayaran kali ya baru baru bisa hadir ya. Soalnya yang saya berikan ini bukan ilmu yang murah gitu ya kan, ini didapat dari pengalaman, eh, eh, trial and error ya, trial and error. Terus di sepanjang jalan juga saya bersyukur bisa ketemu mentor-mentor yang benar-benar bisa membuka pikiran saya lah gitulah terhadap hal-hal seperti ini gitu kan ya. Oke, langsung aja ya, saya screen aja ya. Ya untuk teman-teman yang nggak hadir amat sangat disayangkan sekali. Tapi ya semoga mereka juga udah tahu lah hal-hal seperti ini. Oke, saya share screen-nya. Nah, ini nih ya. 3 rahasia skill. Bentar. 3 rahasia, ini saya bukti dulu. Ya, oke. 3 rahasia skill anti resesi bagi digital artist selain portfolio yang baik, teman-teman. Ya, jadi kita tuh pada umumnya kita udah tahu untuk kita bisa menembus industri kita butuh portfolio yang baik. Iya betul sekali, sangat betul sekali. Kalau nggak ada portfolio kita mau gimana bisa tembus industri, ya kan? Terus buat tembus ke industri itu kita butuh apa? Supaya kita bisa bertahan di industri itu, yang paling bagus, yang paling baik yang teman-teman butuh adalah attitude, ya sikap untuk bisa bekerja sama, sikap untuk bekerja sama dalam tim gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mengerjakan servis atau bekerja dalam tim, kita itu nggak bisa idealis maunya kita sendiri. Nah itu kan kadang-kadang ego kita tuh harus dipangkas, dan itu nggak mudah. Kadang-kadang itu nggak mudah gitu ya. Tapi itu hal-hal yang dibutuhkan buat kita sebagai artis untuk bisa terus bertahan, bukan hanya bertahan tapi juga bisa berkembang di industri ini gitu ya. Kalau nggak susah teman-teman. Ya kalau misalnya kita dikritik baper, dikasih feedback baper, dikasih masukan baper, waduh, wah gimana? Padahal kan kita kan kerja bukan buat diri kita sendiri, kayak gitu ya. Nah, yang pertama memang portfolio. Terus yang kedua itu ya menurut saya itu attitude. Harus pertahankan sikap attitude yang baik, sikap yang terbuka untuk belajar, terbuka untuk dikasih masukan, terbuka untuk dikritik, dikasih masukan yang lebih tepatnya lah ya, gitu. Dan terbuka untuk bisa bekerja sama dengan tim gitu. Oke, nah rahasia pertama kalau saya yang saya mau highlight buat teman-teman itu adalah ini. Nah, public speaking skill teman-teman. Nah ini menurut Warren Buffett ya, bukan saya nih. Menurut Warren Buffett, kita tuh bisa meningkatkan value kita sebanyak 50% cuma hanya dengan belajar skill komunikasi, public speaking teman-teman.
gitu. Public speaking. By the way, ini layar saya kelihatan kan ya? Sorry. Layar saya kelihatan kan ya ini ya? Kelihatan kan ya? Oke, mantap. Kelihatan ya? Sip. Cuma tadi agak nge-lag. Oke, iya. Ini kelihatan yang penting ya. Nah, teman-teman, skill pertama, rahasia yang harus teman-teman tahu itu adalah teman-teman harus bisa menguasai public speaking skill. Ya, percaya sama saya, orang yang bisa public speaking sama orang yang nggak bisa public speaking itu nilainya beda. Orang yang bisa mempresentasikan idenya, orang yang bisa bisa mengemukakan pendapatnya. Sebenarnya saya itu bukan orang yang terbiasa untuk mengemukakan pendapat, kecuali kalau ditanya. Karena nggak terbiasa gitu loh. Dari keluarga itu nggak terbiasa kayak, dari kecil ya, kayak nggak terbiasa untuk diajak diskusi kalau ada pembicaraan gitu ya. Sebenarnya itulah pentingnya kalau misalnya kita jadi orang tua, kita itu harus belajar bisa mulai mengajak anak-anak diskusi sedari dini. Ini parenting ya, ini beda lagi gitu. Jadi sangat penting sekali ya di keluarga ya, ternyata ya saya perhatikan ya. Kalau ada anak kecil itu ajak dia diskusi gitu loh. Jangan anggap dia kayak ini anak kecil. Lama-lama hal-hal seperti itu malah ke bawah gitu kan. Pas kita udah jadi remaja mungkin atau kita udah beranjak dewasa, kita jadi nggak terbiasa diskusi gitu kan. Jadinya itu terjadi sama saya. Saya nggak tahu apakah itu terjadi di teman-teman. Tapi buat saya cukup butuh waktu ya untuk saya itu bisa public speaking. Sampai sekarang saya masih belajar. Dan saya harus berterima kasih untuk hal ini kepada Mas Rangga yang adalah partner saya di dapur animasi dan juga rekan saya yang sekarang kita sama-sama ada di Tekpolitan, di mana Mas Rangga sebagai CEO-nya sekarang, yang sudah pernah mengajak saya untuk mengajar. Ya, jadi tahun 2015 itu saya diajak mengajar, dan di situ itu pertama kalinya saya benar-benar berhadapan dengan public speaking yang intens. Ya, jadi percaya atau nggak percaya, mengajar itu adalah sarana yang sangat bagus untuk kita tuh bisa belajar public speaking. Mengajar teman-teman, ya mengajar, gitu. Nah, kalau kita bisa public speaking, itu keuntungannya buat kita apa? Kita tuh bisa mempresentasikan ide kita tuh bisa kita tuh bisa belajar mengemukakan pendapat, kita tuh bisa belajar untuk bisa punya pendirian sendiri. Jadi kita itu bisa punya pendirian sendiri dalam artian kita tuh punya prinsip sendiri, kita tuh punya hal yang memang kita mau sampaikan gitu loh, ide-ide yang kita percaya, yang kita pegang gitu kan. Jadi nggak selalu kita selalu harus terpengaruh oleh mungkin masukan ide orang lain. Maksudnya ini kita masih bisa bedain ya, kapan kita harus mendengarkan, kapan kita harus standing, berdiri teguh dengan prinsip yang kita pegang. Kita harus bisa bedakan itu. Jangan sampai selalu mendengarkan malahan jadi kita nggak punya prinsip. Jangan sampai kita terlalu keras kepala juga gitu ya, sampai kita nggak mau dengar omongan orang lain. Nggak segitu juga. Jadi makanya seimbang itu sangat penting teman-teman dalam kehidupan ini, gitu ya. Nah, public speaking skill, teman-teman. Jadi teman-teman itu harus belajar public speaking. Yang paling gampang itu apa? Yang paling gampang itu mungkin ya kalau kita lagi ngumpul sama teman-teman, kita buka omongan, ya udah kita bawakan diskusi dari sana gitu. Mungkin dari yang paling gampang itu kali. Yang paling mudah itu ya. Terus di keluarga kita, ya kan, kita saling berdiskusi, terus kita yang buka omongan mungkin kita ada ide apa dan ya mungkin kita kayak mau menyampaikan sesuatu pada ya teman-teman atau keluarga, ya itu paling gampang ya, yang paling gampang. Nah, jadi itu teman-teman ya, public speaking skill ya, ini memang nggak semua orang itu, terutama yang bekerja di belakang komputer ya, di belakang layar, yang seperti kita pekerja kreatif yang kebanyakan ketemunya komputer ya, ngobrolnya mau apa, sama komputer. Jadi ya itu, karena kita kebanyakan berkutat di depan laptop gitu kan, kita masih ada balance-nya juga ya, ada interaksinya juga lah sama orang lah, selain kita berkutat di depan laptop saja, seperti itu ya. Jadi dilatih teman-teman, dilatih ya, gimana caranya kita bisa berbicara secara publik di depan umum gitu loh. Ini memang
ada survei yang menunjukkan kalau public speaking itu adalah nomor satu hal yang paling menakutkan selain kematian buat beberapa orang. Ya, mungkin ada benar juga kali ya. Atau teman-teman di sini apakah ada yang merasa gugup kalau misalnya disuruh ke depan maju buat public speaking? Langsung grogi atau langsung sakit perut atau langsung gimana gitu, langsung mau ke WC, ya kan? Hal-hal seperti itu. Nggak tahu apakah teman-teman pernah mendapatkan kesempatan seperti itu, teman-teman. Kalau yang sudah ya bagus. Kalau yang belum pernah, saya encourage teman-teman ya mungkin bisa volunteer di acara apa gitu ya, yang teman-teman yang melibatkan teman-teman untuk bisa maju ke depan. Ya, saya tahu ini butuh latihan. Jadi makanya beruntungnya teman-teman yang sudah hadir di webinar malam ini, teman-teman sudah dikasih tahu dari awal, dari dini gitu loh. Ini hal yang penting gitu ya. Ya, dan Warren Buffett ya ini secara cepat bisa meningkatkan value nilai teman-teman dalam hal berkomunikasi. Cuma dengan bisa menguasai public speaking skill. Ya. Nah, yang kedua apa teman-teman? Yang kedua itu adalah personal branding. Nah, personal branding. Nah, ini juga teman-teman udah mesti ngerti, mesti tahu juga gitu teman-teman. Kita itu kalau misalnya kita mempunyai personal branding yang baik, kita itu lebih besar kemungkinannya kita tuh yang bisa dicari sama orang. Jadi nggak melulu kita yang craving akan peluang, akan opportunity gitu ya. Kalau kita bisa punya portfolio yang bagus, ya, dan kita kombinasikan dengan personal branding yang bagus juga, teman-teman, itu pasti project yang nyari teman-teman, kerjaan yang nyari teman-teman, peluang yang nyari teman-teman gitu ya. Teman-teman punya portfolio yang bagus, teman-teman wajib punya portfolio online teman-teman ya, buat teman-teman semua wajib untuk bisa punya portfolio online dalam bentuk apapun itu, mau apa itu Instagram kayak atau ya dulu zaman-zaman saya masih di DeviantArt ya, atau aktif di forum kayak forum apa gitu kan ya. Di dapur animasi misalnya bisa juga, yang saya perhatiin ini yang lumayan aktif di dapur animasi ya, biasanya kasih hasil karya itu diam-diam saya mantau juga tuh. Gitu ya. Nah, teman-teman bisa lakukan itu juga ya. Jadi kita tuh kalau kita show off terus itu kita jadi orang tuh bisa nggak gampang notice, oh ini ternyata dia pintar di konsep, dia pintar di modeling loh, dia pintar di sini dan di sini. Nanti suatu hari kalau ada peluang datang, peluang itu akan datang sampai teman-teman gitu. Sama ya, personal branding itu berbicara juga tentang gimana cara kita menempatkan diri kita. Kita mau dilihat, dikenal orang seperti apa gitu loh, ya kan? Orang yang seperti apa nih, ya kan? Dengan warna baju apa? Biasanya ada seperti itu tuh, ya. Warna bajunya tuh dipikirkan kita mau identik dengan warna baju apa? Apakah putih? Kayak Meridiana merah ya. Itu adalah personal branding yang memang dia identik dengan merah, berani, bold gitu ya, bold merah gitu ya. Itu tuh personal branding yang disengaja teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya kita sekarang saya sebutin Meridiana aja, saya yakin teman-teman pikirnya tuh merah. Miss Mary pakai baju warna merah, lipstiknya merah, 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 merah gitu ya, merah. Ya kan? Kayak gitu loh. Ya, jadi mungkin ya nggak mesti yang gimana-gimana, tapi ya seenggaknya kalau orang ingat kita, orang itu yang teringat di orang itu apa pertama kali? Kita ini orangnya kayak gimana? Gitu ya. Kalau saya personal brandingnya itu saya tuh dengan sengaja ya saya tuh mau diingat orang tuh sebagai orang yang bisa dipercaya. Itu yang paling penting, bisa dipercaya. Jadi kalau orang bekerja sama dengan saya itu pastikan kalau apa yang kita kerjakan itu ada hasil, dan saya memegang baik-baik dan benar-benar berkomitmen dengan perjanjian kita gitu loh, perjanjian kerja sama kita. Kita mau bagaimana seperti apa dari awal, ya udah saya akan pegang itu sampai akhir dan sampai selesai gitu. Itu saya. Ya. Saya mau dikenal orang sebagai orang yang bisa dipercaya. Orang yang loyal, bisa dipercaya, itulah kayak gitu. Kalau orang yang skillnya jago, itu banyak teman-teman. Apa yang bisa membedakan kita dengan mereka yang jago-jago itu skillnya? Nah, teman-teman ini masing-masing punya keunikan sendiri-sendiri, teman-teman. Ya kan? Punya talenta ya, dan punya keunikan sendiri-sendiri, teman-teman. Jadi teman-teman itu unik. Ya, jangan habiskan waktu untuk menjadi orang lain.
jadilah teman-teman dirinya teman-teman dengan keunikan teman-teman gitu ya. Nah itu kadang-kadang untuk mencari apa discovery diri kita itu memang butuh waktu ya kan, untuk bisa menjadi versi diri kita yang lebih baik. Nah itu memang butuh waktu gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa invest di belajar, ya kan bayar kursus apa atau ikut apa, silakan gitu ya untuk bisa meningkatkan personal branding, untuk bisa punya kenalan-kenalan yang baru, itu ya silakan gitu, silakan ya. Jadi investlah di sini teman-teman, di personal branding teman-teman ya. Entah itu di bajunya teman-teman, ya kan. Yang paling gampang ya di sosial media teman-teman. Teman-teman bisa sharing ceritanya teman-teman, kayak kejadian apa teman-teman dari awalnya dulu gimana sampai sekarang jadi seperti apa ya gitu loh. Tapi yang paling penting ya, yang paling gampang ya portfolio. Kalau teman-teman masih belum pede untuk menampilkan diri teman-teman sendiri, ya paling gampang itu portfolio, itu aja. Kalau misalnya sampai portfolio nggak ada link portfolio, waduh, ya mau gimana bisa dicari, masa mau gimana bisa ditemukan gitu, susah gitu ya. Nah makanya teman-teman harus ini ya, sudah aware dari sekarang tentang personal branding. Suka nggak suka kita itu dinilai sama orang, suka nggak suka kita itu pasti ya dia apa ya, dijudge, dinilai sama orang lah ya kan. Oh sini orangnya seperti apa nih, wah kalau dia ingat kita, wah oke, dia orangnya seperti ini gitu kan. Nah itu sebenarnya itu bisa apa dilakukan dengan sengaja. Bukan berarti kita berpura-pura juga, bukan berarti kita kayak wah mesti gimana jaim atau gimana, enggak, nggak usah, capek kalau gitu, capek. Jadi teman-teman aja apa adanya, apa yang teman-teman mau sampaikan ya kan. Kayak saya sekarang deh, ini saya yakin ya di komunitas manapun juga yang mau menyampaikan hal seperti ini buat sesama digital artis itu baru di dapur animasi doang. Bukannya saya sombong, tapi kalau misalnya ada, kasih tahu saya. Coba, ada nggak ya benar-benar pikirin hal seperti ini buat teman-teman gitu loh, ya kan? Karena saya itu cukup ini juga sih, cukup apa? Prihatin gitu loh. Oke, kita jago itu kan, kita ya secara skill jago lah, tapi kalau misalnya kita jago, kesehatan nggak diperhatikan atau keuangan nggak diperhatikan, kan jadinya kan apa ya, orang-orang di sekitar kita juga yang terdampak nantinya kayak gitu. Padahal kita bekerja dengan passion, kita mau apa sih ya kan. Kalau misalnya kita bekerja dengan passion tapi ternyata kualitas hidup kita nggak terjaga dengan baik, ya buat apa, nggak berdampak baik buat orang sekitar kita, buat apa gitu ya kan. Jadi kita kerja dengan passion iya ya kan, tapi jangan sampai mengorbankan kualitas hidup, kesehatan kek ya kan, keuangan kek ya kan. Terus yang paling penting ya hubungan kita dengan Tuhan di agama kita ya kan. Ya jangan sampai mengorbankan pertemanan juga, karena pertemanan itu yang bisa membawa kita ke satu tempat yang lebih baik. Maksudnya yang bisa membawa kita ke tempat satu, dari tempat satu ke tempat lain itu adalah hubungan pertemanan, teman-teman. Ya, dari tempat yang mungkin mungkin biasa-biasa aja sampai bisa ketemu satu orang, teman-teman hidupnya berubah. Itu bisa terjadi kan? Bisa. Ya, dan itu ya hubungan pertemanan. Jadi apa ya, sisihkan waktu juga dan juga uang ya teman-teman untuk bisa kayak ketemu teman, menjaga hubungan baik dengan teman, ya ngajak mereka makan kadang mungkin bisa juga gitu ya, atau ngajak orang yang kita jadikan panutan makan supaya bisa ngobrol biar bisa dapat masukan, ya itu boleh juga. Itu adalah langkah yang bijaksana teman-teman ya, kayak gitu ya. Oke, nanti setelah ini akan ada sesi tanya jawab ya. Jadi silakan kalau teman-teman ada mau nanya apa-apa ya bisa langsung di kolom chatting aja, gitu ya. Nah yang ketiga ya adalah kemampuan menjual teman-teman, kemampuan persuasif. Ya di hidup ini teman-teman, kalau menurut Grant Cardone ya, Grant Cardone ini adalah entrepreneur dari Amerika sana ya. Menurut beliau bilang kalau kita itu hidup ini cuma ada dua posisi teman-teman. Kita ngejual apa kita dijualin. Ya, kita ngejual apa kita dijualin. Nah, kita yang mana? Kita nih yang kebanyakan ditawarin, jadinya akhirnya beli terus,
atau kita tuh ada di posisi di satu waktu tertentu kita tuh bisa menawarkan. Sebenarnya kalau kita menawarkan servis juga, kita butuh ngejual servis kita gitu ya. Kita bisa apa? Kita bisa melakukan modeling ini, rendering gitu kan. Ya kita itu sebenarnya tuh menjual juga gitu ya kan, menjual servis kita ya kan. Nah makanya kita tuh harus bisa ini. Kalau kita nggak bisa menjual, maksudnya menjual diri dengan tanda kutip dalam artian positif ya, bukan dalam artian negatif ya jual diri ya. Dalam artian kita tuh bisa meyakinkan orang, tujuannya apa? Tujuannya buat supaya apa yang kita punya ini ya bisa memenuhi kebutuhan orang. Tujuannya apa yang kita punya ini ya bisa menolong mereka gitu kan. Bisa menjadi solusi buat mereka lah. Apakah itu produk yang kita bikin kek, atau servis yang kita kasih ke mereka kek, bisa jadi solusi buat mereka. Dan mereka butuh beli, butuh banget, harus beli malahan. Kita itu butuh jual dan beli, teman-teman. Kita tuh butuh beli dan jual dalam hidup ini. Nah, yang jadi pertanyaan, teman-teman tuh lebih banyak posisinya di mana? Dijualin kah? Atau ada di jualan juga? Nah, kayak gitu, teman-teman. Percaya deh ya, kalau kita nggak bisa jualan, teman-teman, profesi apapun itu, kalau kita nggak bisa jualan itu susah. Susah, teman-teman. Nah, saya yakin, saya tahu ya, maksudnya saya tahu juga sih, kita sebagai orang-orang digital artist yang lebih banyak bekerja di belakang komputer, kita adalah orang-orang introvert, teman-teman. Ya kan? Waduh, Kak, mau tawarin orang-orang kayak gitu nggak enak lah, Kak. Nah, justru itu dia. Kenapa kita mesti nggak enak? Ya kan ketemu orang gitu kan. Waduh, gimana ya? Ya, jadi makanya kemampuan menjual itu penting. Dan aku yakin buat orang-orang introvert itu kemampuan menjual yang sangat baik itu adalah salah satunya copywriting, teman-teman. Bagaimana kita bisa menjual lewat tulisan, ya kan? Bagaimana kita bisa meyakinkan orang lewat tulisan-tulisan. Nah itu copywriting itu, teman-teman, itu ilmunya mahal, ya. Ilmunya mahal, nggak murah pokoknya, ya. Kelihatannya simple kayak, wah pasang judul yang kayak gimana? Kelihatannya simple, tapi itu bukan ilmu murah, teman-teman. Ada beberapa kerjaan yang khusus orang itu membayar orang untuk menulis copywriting. Tulisan-tulisan yang akhirnya dipublikasikan, entah itu di email kayak atau itu di iklan kayak, ya khusus bikin tulisan-tulisan itu tuh ya untuk meyakinkan orang. Nah, itu ada tekniknya, ada caranya, ada langkah-langkahnya itu, teman-teman, ya kan? Nah, saya tuh udah belajar juga itu kan, dan akhirnya saya terapkan dan berhasil bisa gitu, teman-teman, ya kan? Jadi memang kita tuh harus bisa jualan, teman-teman, ya kan? Mungkin sebelum lanjut deh ya, saya mau nanya nih. Enggak juga sih, sama kalau kan tadi kayak kontrak ilustrasi. Kalau Bapak jelasnya lebih generik sih. Kalau ini nggak merasa berhenti independen atau editor ilustrator. Oh, teknis kayak kontrak, ada ilustrasi lebih generik sih. Kalau ilustrasi buat editorial. Oke, ya ya. Ya ya ya. Kalau udah masuk ke kontrak itu lebih ke technical ya, udah masuk ke technical ya, ke kontrak gitu ya. Kalau ini generik, independent artist atau ilustrator. Ya, ya intinya dengan kalau misalnya kita tahu cara menjual ya, kita tuh bisa jual ya banyak hal, teman-teman. Maksudnya kita nggak cuma mesti ngejual apa yang kita bisa lakukan, tapi bisa juga kita bikin produk. Kita bikin tutorial misalnya. Nah, itu juga bisa. Kan banyak dilakukan oleh sesama para artis juga ya. Mereka bikin tutorial, mereka jual di mana? Patreon ya. Terus ada juga yang dia bisa jual hasil karyanya juga gitu ya. Mereka bikin lukisan, bikin painting, di print terus dijual. Nah, itu juga bisa juga sih. Ya kan? Jadi gimana caranya lah, pokoknya hal seperti itu harus ada gitu loh, teman-teman. Apakah kita bikin 3D modeling terus kita jual, itu bisa juga gitu ya. Kita taruh di mana terus bisa dilakukan berulang-ulang penjualan itu. Nah, itu oke banget gitu ya. Atau yang paling bagus, yang paling ideal itu sebenarnya ya kita bisa bikin sesuatu, bikin IP, dan IP itu bisa jadi merchandise, bisa jadi apa? Bisa jadi ya kalau idealnya kita mungkin bisa jadi film seri animasi gitu ya. Tapi kan nggak semuanya mungkin bisa sana ke sana gitu ya. Butuh proses yang panjang ya kan.
bisa jadi merchandise. Ya saya punya teman dari Big Bear and Bird namanya Sarah ya. Ya dia itu menjual ilustrasi apa beruang dan burungnya dan sangat berhasil sekali sekarang. Ya kan, sangat berhasil sekali. Ya menjual ilustrasinya dalam bentuk kayak apa sarung handphone, hampers, terus buku gitu ya, eh, 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 masker gitu. Jadi eh, itu wah keren keren karena memang gambarnya memang bagus dan bisa diterapkan di banyak merchandise gitu. Nah seperti itu teman-temannya. Jadi kita semua masing-masing punya gayanya sendiri-sendiri, punya lahan sendiri-sendiri. Nah, silakan digarap teman-teman. Kita itu apa yang bagus di kita, apa yang kira-kira bisa kita tawarkan, yang apa yang bisa menjadi, yang kira-kira bisa menjawab kebutuhan orang lain gitu, ya apa gitu kira-kira apa, ya kan? Nah itu kita masing-masing punya teman-teman, silakan dicari, ya. Nah sebenarnya saya juga buka kesempatan buat teman-teman ya untuk bisa belajar jualan nih teman-teman. Buat teman-teman yang memang mau belajar, oh gimana sih Kak caranya kita sebagai digital artist bisa jualan gitu. Nah kalau teman-teman ada yang mau, ada yang tertarik, ini saya buka kesempatan buat teman-teman untuk bisa menjadi reseller dari ebook Decade gitu, reseller dari ebook Decade. Nah ini saya langsung buka aja dia. Nah ini reseller ini apa maksudnya? Maksudnya kan teman-teman seperti yang teman-teman udah tahu ya, kan saya memang menjual ebook Decade saya ya. Di ebook Decade ini saya itu apa? Oh, kalau boleh tahu teman-teman yang sudah mempunyai ebook ini apakah bermanfaat buat teman-teman? Apakah berguna buat teman-teman? Apakah sudah menginspirasi teman-teman? Kalau ada teman-teman yang sudah punya ebook ini, mungkin boleh boleh apa? Boleh tolong tuliskan di kolom chatting. Wah, bermanfaat Kak. Terus kira-kira sudah menginspirasi apa buat teman-teman gitu ya? Karena di ebook ini saya juga memang memberikan galeri-galeri yang sudah pernah saya kerjakan, terus tips and trick tutorial, tips and trick dari beberapa proyeknya juga gitu kan. Terus saya juga terbeban untuk mengingatkan teman-teman mengenai pentingnya untuk bisa apa ya memperhatikan bukan hanya hal-hal teknis kan. Ya di ebook ini juga saya ada sounding itu, ya kan. Dan yang paling gilanya lagi saya berikan juga sebagai bonus gitu ya proyek-proyek file project ya untuk teman-teman gitu ya untuk bisa dipelajari, dikulik-kulik gitu ya. Ya tapi ya bukan buat di copy ya, dipelajari aja gitu kan. Ya terus ada video tutorialnya juga, ada apa ada berapa video tutorial gitu ya. Jadi saya tuh memang tergerak untuk membuat buku ini tuh untuk bisa jadi satu, harapannya bisa jadi satu legacy dan bisa menginspirasi teman-teman untuk berkarya, dan karya teman-teman itu bisa apa ya? Ya teman-teman punya lah, teman-teman sudah punya bakat dan talent bisa flourish, berkembang gitu loh di lokal atau di internasional. Nah, lewat buku ini saya itu mengajak dan mendorong teman-teman untuk bisa melakukan hal itu gitu, ya kan. Nah, jadi makanya saya akhirnya buat buku ini dengan harapan bisa menginspirasi teman-teman, ya kan. Tapi juga bisa memperhatikan hal-hal lain juga selain hal-hal teknis gitu loh, ya kan. Nah, itu harapan saya, ya. Ya kalau misalnya ada orang yang udah kalau bagi teman-teman yang sudah ada buku ini mungkin boleh tolong kasih kasih ini ya, kasih kasih testimoni sedikit, wah kira-kira apa yang sudah didapat dari sudah membeli buku ini, itu kan. Nah, saya memberikan kesempatan buat teman-teman, silakan bagi teman-teman yang berminat untuk belajar menjual sebagai digital artist ya. Ini saya ngajarin langsung, ya kan. Saya juga ilmunya juga ada mentornya juga gitu kan. Jadi makanya sekarang saatnya saya membagikan buat teman-teman. Belajar menjual dengan copywriting. Jadi copywritingnya sudah disediakan buat teman-teman semua. Teman-teman tinggal copy paste aja gitu ya. Terus kita akan ketemu untuk mentoring juga, ya. Ada grupnya sendiri ya. Kalau misalnya teman-teman perhatiin kemarin-kemarin saya ada sharing grupnya di WA. Tapi ini khusus hanya bagi teman-teman yang emang sudah membeli buku Decade gitu ya, yang berminat dan memang sudah ada bukunya. Skrip copywriting sudah disediakan, di-mentor langsung oleh saya dengan hasil yang sudah terbukti ya. Dan ini hanya untuk bagi teman-teman yang sudah memiliki ebook Decade gitu ya. Jadi saya mentoring ya buat teman-teman. Jadi silakan teman-teman
bisa ambil polanya, bisa belajar supaya nanti bisa diterapkan untuk produk yang teman-teman sendiri. Nah, kayak gitu ya. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang sudah beli dan sudah merasakan manfaatnya, boleh tolong tuliskan di kolom chatting kira-kira apa aja yang sudah didapat dari buku ini, gitu ya. Silakan teman-teman. Ya. Nah, ebook Decade ini fiturnya ada apa aja ya? Let's say kalau teman-teman ada yang tertarik untuk ikut menjual buku ini, nah di fitur ebook Decade ini ada apa aja? Ada lebih dari 40 galeri karya selama 16 tahun gitu loh. Jadi semua galeri saya yang terbaik, gambar-gambar terbaik saya paparkan. Plus ada eksklusif tips and triknya juga gitu kan, yang belum pernah saya publish sebelumnya, belum pernah saya publikasi sebelumnya. Dan ada juga tips general untuk membuat environment yang baik ya. Ini dari pengalaman ya, bukan dari baca buku aja, tapi benar-benar dari pengalaman. Akhirnya saya menemukan pola yang bagus untuk bisa membuat digital environment yang baik gitu ya. Terus book plus ada bonus eksklusif 10 video tutorial dan proses painting eksklusif ya. Dan yang paling gila lagi adalah bonus rahasia. Ada 10 project pilihan yang bisa teman-teman buka projectnya dalam bentuk Max, 3D Max, Maya, dan juga Photoshop gitu ya. Dan juga tentu aja ya ada ini, ada pesan kehidupan yang memang menjadi beban dan hati saya untuk sebanyak-banyaknya teman-teman tuh sebagai sesama digital artist tuh mesti tahu dari dini gitu loh. Jangan sampai terlambat atau jangan sampai baru sadar belakangan gitu loh. Ya, jangan sampai. Nah, projectnya tuh ada apa aja, ada 10 tuh ya teman-teman. Jadi ini adalah feature dari bukunya juga ya. Di Revel, Throne Room, Jakarta Old Town, Sunset Rock Castle, Golden City, Assault Strike, World Kingdom, City World Kingdom, terus Spooky Mansion, Convention, Jupiter Valen, semuanya yang karya-karya terbaik saya berikan, saya sebagai bocoran dan rahasia secret recipe saya berikan gitu ya, untuk bisa dilihat, bisa dipelajari supaya teman-teman coba bisa menginspirasi teman-teman untuk bisa menghasilkan karya yang ya harapannya bisa jauh lebih baik lagi daripada saya nantinya kayak gitu ya. Nah, ini adalah beberapa gambar-gambar dan juga file-file projectnya ada di dalam ya, jadi ya itu gila banget ya. Nah, value dari ebook ini saya percaya sebanyak 1,5 juta, bahkan bisa lebih karena banyak project-project file yang sudah saya bagikan dan itu butuh waktu banyak untuk membuatnya gitu ya teman-teman. Namun hanya untuk malam ini saja buat teman-teman, hanya untuk 5 orang aja yang ikut webinar ini ya, saya berikan di harga 150.000. Bagi teman-teman yang memutuskan akan membeli ini, nanti teman-teman tuh bisa ikut sebagai pasukan reseller untuk ebook Decade ini. Jadi bagi teman-teman yang mau belajar jualan, silakan diambil kesempatan ini dan saya hanya buka untuk 5 orang, nggak bisa banyak-banyak dulu ya. Nah, teman-teman udah bisa jual 2 buku aja udah balik modal buat teman-teman ya. Yang paling penting yaitu teman-teman belajar ilmunya, gimana bisa menjual, gimana bisa ya tahu rahasianya lah. Oh, bikin copywriting itu seperti ini ya kan. Oh, ada polanya seperti ini gitu kan ya. Itu saya bagikan ke teman-teman, tapi khusus untuk teman-teman yang memang sudah membeli dan memang berminat untuk jadi reseller juga gitu ya. Nah, silakan buat teman-teman yang mau silakan langsung aja ya. Japri saya secara pribadi, Kak, saya mau gitu kan. Nanti saya langsung masukin ke teman-teman ke grup reseller ebook Decade gitu ya. Nanti saya kasih tahu kapan waktunya kita akan ketemu meeting untuk briefing tentang cara menjualnya gimana, ya kan, sharing copywriting-nya gimana. Nanti copywriting itu saya sediakan teman-teman ya. Jadi teman-teman tuh cukup cari orang aja, kontak teman-teman yang kira-kira tertarik, ya kan, dengan dunia digital artis gitu ya, dengan tertarik untuk bisa menjadi lebih baik sebagai seorang artis digital yang baru belajar. Itu bisa dibagikan ke mereka gitu loh ya, informasi mengenai buku ini. Oke. Nah, itu ya. Jadi cuma untuk 5 orang aja. Jadi buat yang mau tuh silakan cepat aja buat japri saya ya, secara cepat aja. Setelah itu ya saya tutup ya. Saya nggak mentoring banyak-banyak dulu, ya kan? Saya nggak mentoring banyak-banyak dulu. Jadi angkatan pertama ini saya cuma mentor beberapa orang saja, gitu ya. Yang tertarik aja ya untuk bisa mengetahui cara untuk bisa menjual. Gitu teman-teman, ya. Nah, silakan mungkin sekarang kita bisa tanya jawab kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya, silakan teman-teman. Ya, kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya. Kalau ada yang mau ini mengambil e-booknya secepatnya aja ya, saya jamin nggak bakal nyesal buat teman-teman. Ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Teman-teman bisa belajar dari project file-nya juga
Dan teman-teman bisa ini ya, bisa jadikan e-book ini sebagai pengingat kalau teman-teman itu pernah ada ngasih tahu hal seperti ini gitu di hidup teman-teman. Dalam kehidupan teman-teman sebagai seorang digital artist, teman-teman ada yang pernah kasih tahu hal ini ke teman-teman gitu loh. Jadi seperti itu teman-teman ya. Sebenarnya karena sikap perfeksionis yang membuat semua yang dengan cara yang saya buat, bagaimana cara mengatasinya. Oke, cara mengatasinya kayak gini, Andika. Kalau misalnya kamu terhambat di sikap perfeksionis, ya saran saya, kamu itu harus sering-sering sharing aja kamu karya kamu ke forum yang ada, entah itu bisa juga di WA dapur animasi, ya kan, kamu bisa di sini, atau di forum-forum animasi yang lain juga boleh gitu kan ya. Sering-sering di sharing supaya kamu tuh bisa ngecek. Buat kamu perfect, buat orang lain belum tentu, ya kan. Kamu sebenarnya kita tuh bisa jadi lebih baik karena kita dapat masukan dari orang lain, ya kan. Kita nggak mesti nunggu kayak perfect sempurna kayak gimana tanpa cacat, terus jadi akhirnya lama banget kita bikinnya, terus kita nggak kasih ke orang lain, ya. Kita nggak tahu ternyata kalau kita pas kita buka kasih ke orang lain, oh ternyata hasilnya nggak yang gimana-gimana juga. Ternyata buat kita wah, buat orang lain ya ada ruang untuk dikasih masukan kayak gitu loh, ya kan. Jadi yang apa ya, yang mungkin nggak mesti tunggu perfect gimana, tapi sering-sering aja sharing, nggak mesti perfect gitu ya, sharing, halo teman-teman, ini karya saya yang terbaru, gimana menurut teman-teman, kalau misalnya ada masukan silahkan kasih tahu ya, kayak gitu, ya kan. Mungkin itu kali ya, jangan ragu untuk ini aja sih, kalau apa, untuk bisa mengalahkan perfeksionis itu jangan ragu untuk show off sering-sering aja, nggak usah tunggu perfect gitu loh, nggak usah tunggu yang kayak gimana, yang penting selesai, udah, ya udah show off aja. Kalau kita nunggu perfect, apa ya, ya lama jadinya ntar, kayak gitu sih, ya lama gitu. Nah silakan kalau misalnya ada yang mau ini mau apa, mau tanya jawab, silakan ya, silakan gitu. Iya, silakan, ada lagi yang mau nanya, silakan. Oke, ya jadi seperti itu ya, rahasianya ya, ya apa ya, jadi kesimpulannya ya saya bagikan kesimpulannya ya. Jadi public speaking teman-teman, ya kan, teman-teman harus tahu itu. Terus yang kedua adalah personal branding, ya teman-teman percayalah dengan personal branding yang baik, teman-teman itu bisa lebih mendapatkan peluang kesempatan daripada kalau kita itu nggak menunjukkan kita ini siapa, atau apa yang bisa kita lakukan, atau apa yang diingat orang tentang kita gitu. Kita tuh harus dengan sengaja bisa memberikan mendesain tanpa harus menjadi dibuat-buat gitu ya, enggak ya, tapi dengan sengaja menunjukkan kita ini mau dilihat orang sebagai apa. Tapi bukan berarti dibuat-buat atau jaim atau palsu, enggak yang kayak gitu ya, capek. Jadi diri kita apa adanya aja. Ya, kira-kira pesan apa yang kita mau sampaikan ke orang banyak kayak gitu. Terus ya itu kemampuan menjual, ini yang paling penting sih ya teman-teman ya. Jangan sampai kita sebagai digital artist kita punya kemampuan hebat, tapi kita mesti nunggu project, atau kita mesti nunggu apa, kalau misalnya project yang terhambat atau bayarannya telat turun, kita jadi suffer, ya jangan sampai kayak gitu ya. Kita bisa cari akal lah, mau jual apa kek, apa yang kita bisa lakukan, kita bisa bikin apa, produk apa yang kita bisa bikin gitu kan. Ya itu, ya kan, nyicil dari sekarang, ya dijualin, apakah bikin tutorial kek, bikin merchandise kayak ada kita punya desain kayak apapun itulah bentuknya lah ya. Nah kalau teman-teman masih bingung cara jualan gimana, ya saya bimbing gini ya, saya bimbing ya dengan cara ini, saya buka kesempatan buat teman-teman untuk bisa menjadi resellernya ebook Decade ya. Saya berikan komisinya tuh 100.000 per buku, ini gila. Ini gede banget komisinya teman-teman ya kan, gede banget komisinya. Jadi ya buat saya cuma 50.000 aja. Ini kan bukunya harganya 150.000 ya. Itu teman-teman ya.
Yang paling penting ya itu saya sharing ke teman-teman, oke, kita sebagai digital artist kita tuh gimana sih cara jualan yang elegan gitu ya. Kalau buat teman-teman mungkin nggak nyaman ketemu orang, ya bisa dengan cara copywriting. Ya, copywriting itu ilmu dasar teman-teman. Teman-teman harus tahu cara copywriting. Ya, ini benar-benar ilmu yang teman-teman kudu tahu lah. Ya, gimana cara kita bisa mendesain tulisan yang bisa meyakinkan orang untuk membeli apapun gitu yang kita tawarkan. Ya tentunya dengan catatan apa yang kita tawarkan itu memang berguna buat mereka gitu ya. Skripnya sudah saya disediakan buat teman-teman yang nanti akan bergabung di reseller sebagai reseller Decade ya. Kalau teman-teman yang sudah memiliki bukunya mau menjadi reseller, kasih tahu saya aja, nanti saya bagikan lagi linknya buat teman-teman gabung ke grupnya. Ya silakan. Buat teman-teman yang belum ada bukunya, nah silakan teman-teman. Ini saya cuma bagikan untuk 5 orang aja ya, untuk 5 orang aja. Nah ini fiturnya ya. Jadi dijamin teman-teman juga pas dapetin buku ini. Ini buku ini tuh adalah bentuk investasi teman-teman yang mengingatkan teman-teman kalau oke, pernah ada orang yang ngomong seperti ini ke teman-teman dan juga bentuk investasi ke teman-teman. Teman-teman bisa belajar dari pengalaman saya, ya kan. Saya juga bagikan banyak tips dan tutorial juga dan juga bonus project file-nya juga buat teman-teman ya. Nah, saya cuma buka untuk 5 orang aja. Buat teman-teman yang belum punya dan mau punya dan ingin bergabung menjadi reseller di ebook Decade, ya pasukan reseller Decade gitulah. Ya, buat teman-teman yang mau silakan bisa japri aja, gitu ya. Oke, kalau misalnya ada yang masih mau ditanyakan silakan teman-teman. Silakan kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan. Ya. Oke, ada yang mau bertanya silakan. Yang lain gimana silakan. Ya. Semoga bermanfaat ya sharing malam ini ya. Apakah sharing malam ini bermanfaat teman-teman? Kalau misalnya bermanfaat boleh tolong tulis di kolom chatting bermanfaat Kak. Apakah bermanfaat buat teman-teman? Ya kan, semoga sih bisa membuka pikiran teman-teman ya. Semoga bisa membuka pikiran teman-teman ya kan. Kalau kita sebagai artis itu kita nggak cukup cuma punya portfolio aja teman-teman, beneran. Ya, portfolio itu bagus, tapi ada lagi hal-hal yang lain teman-teman kudu tahu gitu ya. Ya harapannya sih di dapur animasi ini teman-teman yang ada di komunitas ini itu teman-teman bisa bawa ini buat ke kehidupan teman-teman masing-masing lah, dan harapannya teman-teman udah tahu nih, teman-teman bisa sharing lagi ke teman-teman yang lain, ke orang lain gitu, supaya bisa lebih banyak orang tahu gitu ya apa saja yang harus diketahui. Saya berbicara dalam posisi saya udah umur 41 teman-teman ya kan, jadi apa yang teman-teman alami itu saya udah pernah alami dulu ya kan. Nah harapannya yaitu ya dengan adanya ebook Decade juga itu juga bisa jadi apa, teman-teman nggak perlu ngulangin apa yang maksudnya nggak perlu ngulangin kesalahan saya lah ya. Jadi itu buku harapannya bisa menambah di kehidupan teman-teman ya. Teman-teman bisa apa ya, membangun di atasnya lah kayak gitulah ya, untuk kehidupan karir teman-teman ya. Gitu teman-teman. Nah silakan, apakah ada yang mau bertanya, silakan ya. Semoga ini ya, semoga bisa membuka pikiran teman-teman ya. Jadi 3 hal ya teman-teman ya, 3 hal ya yang tadi ya, public speaking, personal branding, dan skill untuk menjual gitu. Itu penting teman-teman, percayalah itu penting. Jadi kita tuh nggak mesti kayak nunggu project, kalau nggak ada project kita jadi gigit jari, nggak juga kan. Atau kita udah kerjaan project tapi bayarannya lama. Nah kalau misalnya turunnya lama, apa yang harus kita lakukan ya kan. Kita kan nggak bisa selalu nunggu ya, kebutuhan itu berjalan terus apa yang harus kita lakukan ya kan. Nah ya udah, kita mesti melakukan sesuatu. Yang paling penting, ilmu yang paling penting yang kita bisa punya dimanapun kita ditempatkan ya ilmu untuk jualan gitu teman-teman. Gimana cara kita bisa meyakinkan orang, ilmu jualan gitu. Mau kita ditempatin di mana, kalau kita ada ilmu itu ya kita oke, bisa lah menghadapi kehidupan ini. Kebanding kalau enggak, ya mau nggak mau kita apa ya minimal bekerja sama dengan orang yang pintar jualan lah, minimal
kayak gitu. Tapi ya it's nice to have kalau teman-teman juga bisa gitu kan ya. Kalau emang teman-teman susah di sini, ya teman-teman seenggaknya belajar sedikit, ya kan. Nanti kalau emang ketemu partner yang tepat, yang emang jago jualan, ya udah saranin aja ke dia. Tapi seenggaknya teman-teman udah tahu prosesnya, kayak gitu. Ya, oke teman-teman. Ini nggak ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya silakan. Ya, buat teman-teman yang mau itu e-booknya secepatnya aja kasih tahu saya. Ya, saya buka kesempatan untuk menjadi pasukan reseller e-book Decade cuma untuk teman-teman yang sudah punya bukunya. Ya tentu saja teman-teman harus ada bukunya dulu ya. Harus ada harus merasakan manfaatnya dulu dari bukunya, baru bisa tawarin ke orang lain gitu kan. Ya. Nah, kalau misalnya ada secepatnya aja, ya saya cuma buka untuk 5 orang aja yang berminat, ya 5 orang aja. Setelah 5 orang saya tutup, kayak gitu. Ya, udah ada beberapa yang sudah masuk ke grup ini sih, ke grup reseller sih ya. Nah itu nanti saya akan berikan update-nya kapan kita akan mengadakan acara webinar seperti ini untuk mentoring ya. Lebih ke mentoring sih. Setelah itu nanti akan saya bagikan briefnya untuk copywriting-nya juga. Nanti copywriting dari saya, teman-teman itu tinggal copy paste doang, enak gitu. Jadi ya udah, enak banget kan buat teman-teman kan. Produknya udah ada, ya kan, bukan produk yang sembarangan juga, produknya ya bisa menginspirasi banyak orang lah gitu kan. Udah gitu teman-teman ya tinggal copywriting, tinggal copy paste doang, ya udah kan nggak capek teman-teman. Terus komisinya segede itu, 100.000 satu buku, itu gila banget teman-teman, ya kan, itu gila ya. Kayak gitu teman-teman, kurang enak apa coba. Ya dia gitu ya teman-teman ya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, sebentar lagi saya tutup webinar ya. Gitu. Oke. Oke, saya akan mengadakan beberapa webinar lagi nantinya ya, yang membahas tentang hal-hal yang masih berhubungan dengan soft skill gitu ya. Jadi kalau untuk technical itu biasa saya berikan ke teman-teman, ke rekan-rekan kami yang lebih muda, maksudnya yang technical seperti nanti ada rekan teman kita akan membagikan mengenai motion grafik gitu ya, terus tentang animasi gitu ya. Nah itu nanti ada sesi-sesi seperti itu ada gitu ya. Tapi kalau dari saya biasanya saya akan lebih banyak membagikan sharing dari segi soft skill gitu ya. Kayak gitu soft skill. Karena saya yakin soft skill ini sangat penting sekali untuk teman-teman bisa punya gitu. Ya. Oke, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Nggak ada yang mau bertanya? Ya. Kalau misalnya ada yang berminat untuk e-booknya secepatnya silakan dimentor langsung oleh saya nanti. Silakan dimanfaatkan dan diambil kesempatan ini. Ya. Sharing tentang LinkedIn. Oh ya, sharing tentang LinkedIn juga bisa. Itu bisa banget ya, LinkedIn kita. Betul. Ya, LinkedIn. LinkedIn bisa ya, karena kebanyakan orang-orang yang mereka itu mau cari level supervisor, carinya itu di sana. Ya, jadi kita perbaguslah profil kita di LinkedIn ya. Biasa kan banyak headhunter di sana ya, headhunter orang-orang yang dalam posisi supervisor tuh dilihatnya tuh di sana di LinkedIn. Kalau portfolio kayak di ArtStation mungkin nggak selalu ketahuan ini dia levelnya apa, freelance kah atau junior kah apa. Biasanya kan mereka ya kita cuma bisa ngeliat dari portfolionya, tapi kalau di LinkedIn kan kelihatan riwayat pekerjaannya. Gitu. Oh, sharing tentang LinkedIn maksudnya. Oke, ya. Ya, mungkin someday saya akan sharing tentang LinkedIn atau orang yang memang sudah memakai LinkedIn sebagai sarana dan itu berhasil ya, gitu ya. Gitu. Ya, bisa juga. Good idea. Ya, kemarin yang saya mau bagikan tentang hidup proaktif dan reaktif itu nanti ya. Saya akan ini yang bagikan yang itu nanti sesi lain. Itu itu hal yang besar lah itu sebenarnya, proaktif dan reaktif gitu ya. Banyak dari hal-hal yang kecil imbasnya itu bisa banyak gitu. Proaktif dan reaktif
Ntar saya share, waktu buat share ya. Gitu. Oke, aku rasa udah gitu aja ya. Udah jam 9 nih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir ya. Thank you ya. Silakan dimanfaatkan kesempatannya untuk bisa menjadi pasukan resellernya Decade ya. Nah, buat yang sudah bergabung selamat ya. Nanti saya akan mengupdate lagi kapan waktunya untuk kita bisa sesi mentoring ya. Saya akan brief untuk untuk gimana caranya menyebarkan copywriting ya kan, apa yang harus dilakukan. Nah, itu nanti saya akan sharing di sesi lain ya. Oke. Buat teman-teman yang sudah punya bukunya, silakan dimanfaatkan. Buat teman-teman yang mau belajar jualan dengan copywriting, silakan ya. Copywriting itu mahal, teman-teman. Kalau teman-teman mau percaya, teman-teman bisa coba lihat ilmu copywriting di luar itu berapa gitu. Itu mahal, nggak murah. Gitu ya. Nah ya, gitu ya. Jadi hopefully bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Bagi yang punya atau yang belum punya, silakan dimanfaatkan aja apa yang sudah saya bagikan malam ini ya. Semoga sukses terus buat teman-teman semua ya. Selamat beristirahat. Terima kasih buat waktu dan kehadirannya. Selamat malam semua. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Bye bye semua.